Renungan Hari Rabu 25 Mei 2022. Roh kebenaran akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15, ayat 22 sampai bab 18 ayat 1, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, dalam sharing tentang situasi hidup bersama saat ini dengan yang lain, teman saya mengungkapkan sebuah kenyataan yang tak dapat dimengertinya. Ia mengatakan bahwa mengapa sekarang orang lebih gampang terprovokasi akan hal-hal yang kurang baik dan benar. Kadang mereka hanya ikut arus. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Apa solusinya untuk mengatasi situasi seperti ini? Saya coba memberikan jawaban. Saya mengatakan bahwa memang itulah situasi hidup saat ini. Maka kita harus kembali menegakkan pola pendidikan, pendampingan yang disiplin dengan memperhatikan pendidikan iman, budi pekerti, moral, adat istiadat. Kita harus kembali pada pendidikan dasar hidup kita dan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dalam gereja, adat istiadat, maupun aturan bersama dalam hidup bermasyarakat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus coba membaca situasi yang akan menimpa para muridnya. Maka dalam wejangan perpisahannya, ia mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Pengungkapan Yesus tentang kehadiran Roh kebenaran yang akan menjadi pendamping para murid bertujuan agar para murid membuka hati dan pikiran untuk menerima kekuatan karunia Roh Allah dan hidup sesuai dengan bimbingan Roh Allah itu. Mereka harus taat terhadap bimbingan Roh Kudus. Mereka harus sungguh beriman akan Kristus yang bangkit dan hidup sesuai dengan kehendak dan tuntunan dari Allah sendiri. Roh kebenaran yang diutus itu akan menghantar mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam wejangan ini, Yesus juga menekankan peran Allah dalam hidup Yesus dan para muridnya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tegas mengatakan, Allah akan mempermuliakan Yesus dan membantu para murid agar menerima dan hidup sesuai dengan sabda dan kehendak Allah, kehendak Yesus Kristus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Saudara-saudariku terkasih, dari dua kenyataan yang diungkapkan Yesus ini, ia mau menekankan sikap dan komitmen para murid akan dirinya sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Mereka harus bersatu erat dengannya. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan mereka adalah cabang-cabangnya. Mereka tak boleh terpisah dari dirinya. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita juga berhadapan dengan berbagai provokasi untuk melawan kebenaran dan keadilan.
Kita diajak untuk hidup sesuai dengan tawaran dunia, bukan tawaran dan kehendak Allah. Maka sebagai orang beriman, mari kita membuka diri terhadap bimbingan Roh Allah. Kita hidup sesuai dengan sabda dan perintah-perintah Allah. Kita lebih utamakan kehendak Allah daripada kehendak dunia. Kita semakin beriman dan hidup erat dengan Yesus. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu.